Suatu pagi, para pemuka Quraisy tersentak kabar buruk telah mengusik ketenangan. Muhammad lolos dari kepungan para pemuda Quraisy yang berniat untuk membunuhnya. Malam itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah pergi dari Mekah menuju Madinah. Para pemuda yang mengepung rumah Rasulullah menyangka bahwa beliau masih ada dalam rumah. Padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan Rasulullah untuk tidur di atas ranjangnya dan mengenakan selimut beliau. Maka, di pagi itu, Mekah dilanda kepanikan. Para pemuka Quraisy langsung berkumpul dan memerintahkan pasukannya pergi mengejar dan melakukan pencarian kepada Muhammad ke segala penjuru. Tapi mereka tak kunjung menemukannya. Para pembesar pun putus asa dan akhirnya menggelar sayembara kepada para kabilah yang tersebar di sepanjang jalan antara Mekah dan Madinah. Siapapun yang berhasil membawa Muhammad, baik hidup ataupun mati, ke hadapan para pembesar Quraisy, ia akan diberi hadiah sebanyak 100 ekor unta betina terbaik. Suraqah bin Malik yang mendengar sayembara itu segera menyiapkan baju besi, pedang, dan pelana kudanya. Setelahnya, ia berpacu dengan kudanya sekencang-kencangnya untuk menyusul Rasulullah. Memang, ia terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Perawakannya tinggi besar dengan sorot mata tajam. Ia pun dikenal sebagai pencari jejak yang cermat dan berpengalaman. Ia lewati dengan tangkas jalan-jalan yang sukar. Ia bergerak sangat waspada dan hati-hati. Matanya menyorot melihat ke segala arah. Kemudian ia memacu kudanya dengan kencang. Namun, tanpa diduga, tiba-tiba kaki depan kudanya tersandung dan ia jatuh terpental dari punggung kudanya. Kuda sialan, serapahnya kesal. Tanpa peduli rasa sakitnya, ia berdiri dan kembali memacu kudanya. Namun, untuk kali kedua, kudanya tersandung lagi, melontarkan penunggangnya. Tentu saja, Suraqah semakin kesal. Namun, ia tak berputus asa. Ia bangkit lagi dan dengan sigap melompat ke punggung kudanya. Belum begitu jauh dari tempat terjatuh, ia melihat Rasulullah berjalan berdua dengan sahabatnya. Namun, tiba-tiba kini kaki kudanya terbenam di pasir. Debu berterbangan di sekitarnya membuat matanya kelilipan, nyaris tak bisa melihat. Ia berusaha menggerakkan kudanya, tapi tak berhasil. Hewan itu seperti terpancang lekat ke dalam bumi. Suraqah memandang dua laki-laki buruannya itu, lalu berseru dengan suara memelas, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Tuhanmu, supaya Dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tak akan mengganggu kalian." Rasulullah pun berdoa dan kaki kuda Suraqah terlepas dari tanah. Namun ketamakan telah memenuhi hatinya sehingga ia melanggar janjinya sendiri. Saat kudanya kembali bisa bergerak, Suraqah bangkit hendak menyerang Rasulullah. Dan sialnya, kaki kudanya kembali terbenam lebih parah daripada semula. Suraqah memohon bantuan Rasulullah. "Ambillah perbekalanku, juga harta dan senjataku. Demi Tuhan, aku berjanji, aku akan menyuruh pulang setiap orang yang berusaha melacak kalian. Kami tak butuh perbekalan dan hartamu. Cepatlah jika kau suruh kembali orang-orang yang hendak melacak dan mengejar kami," jawab Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah berdoa
dan kaki kuda Surakoh pun terbebas. Saat hendak beranjak pergi, Surakoh berkata, "Demi Tuhan, aku tidak akan mengganggumu." "Apa yang kau inginkan dari kami?" Rasulullah bertanya. "Demi Tuhan, aku yakin agama yang kau bawa akan menang dan engkau mendapatkan kekuasaan yang tinggi. Berjanjilah kepadaku, jika kelak aku datang ke kerajaanmu, bermurah hatilah kepadaku. Tuliskanlah itu untukku," pinta Surakoh. Rasulullah kemudian menyuruh Abu Bakar menuliskannya pada sepotong tulang. Lalu ia berikan kepada Surakoh sambil berkata, "Bagaimana, hai Surakoh, jika kelak kau memakai gelang kebesaran Kisra?" "Gelang kebesaran Kisra Ibnu Hormuz?" tanya Surakoh takjub. "Ya, gelang kebesaran Kisra Ibnu Hormuz," Rasulullah meyakinkan. Dan ucapan Rasulullah itu benar-benar menjadi kenyataan di masa akhir kekhalifahan Umar bin Khattab setelah pasukan muslimin menakluk kerajaan Persia.